Halo semuanya, balik lagi dengan gue Tomo di Tomotive Garage. Ya, hari ini gue mau bahas salah satu produk terbaru dari Honda, line up terbaru di kelas terbaru Adventure Touring. Salah satu motor yang baru di launching di bulan Desember kemarin oleh PT Astra Honda Motor. Motor ini cukup keren dan gue lihat juga di internet itu udah banyak diperbincangkan atau dibicarakan oleh blogger, motovlogger, bahkan netizen lah, pengguna sepeda motor. Apa motornya? Motornya sekarang ada di sebelah gua. Ini dia motornya, Honda CB150X Adventure Touring. We showed up, glowed up, hold up, where my aces, where my queens, bet I'm hold up, empty bottles filled with dreams, coked up models and some fiends, gelato, need my greens, what's my motto, where's my teams, hit the throttle, hear the screams like, yeah, it's a race against the clock, yeah, once I get a taste then it's impossible to stop, you settle in your place and I'll keep rising to the top, oh bitch, I do it for myself, but also do it for my block, 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 yeah, it's a race against the clock. Yeah, once I get a taste, then it's impossible to stop. Settle in your place and I'll keep rising to the top. Oh, bitch, I do it for myself, but also do it for my block, Hari ini gue nggak sendiri, gue bakal ditemenin oleh kawan gue yang bakal ngebantu gue ngupas tuntas apa aja yang terbaru dari CB150X ini. Gue ditemenin oleh Bro Amin, sebelah gue. Oke, apa kabar Bro Amin? Sehat bro. Bro Amin ini salah satu instruktur di perusahaan otomotif. Nah, dia ini cukup kompeten buat ngebahas motor ini ya. Oke, mungkin gue tanya-tanya tentang motor ini nggak apa-apa ya? Oke, siap. Bro Amin ini lagi sibuk apa nih sekarang? Biasa, sibuk masih urusan kantor lah ya pasti. Nih Bro Amin, yang bikin gua penasaran ya semenjak motor ini launching gitu. Kalau gua lihat kan bentuk mesinnya nih sama nih kayak versi sebelumnya CB150 Streetfire. Kira-kira ini spesifikasinya itu sama nggak sih, dapur pacunya lah? Oke, baik. Kalau kita bahas terkait dapur pacunya ya, untuk mesinnya ini masih sama dengan CB150R. Jadi basic engine-nya itu masih sama seperti CB150R. Sama persis gitu ya? Kalau dibilang sama persis juga nggak juga ya, karena pastinya ada perbedaan khususnya di bagian mapping, pengapian, bahan bakar untuk menyesuaikan. Kan motor ini didesain untuk adventure touring ya. Betul. Jadi memang secara spesifikasi untuk mapping, pengapian, bahan bakarnya juga menyesuaikan. Berarti untuk performa gitu, untuk touring lah khususnya, berarti ini lebih oke gitu ya daripada CB Streetfire gitu ya? Betul, jadi sudah disesuaikan dengan desain modelnya ya, tipenya. Kalau ini memang untuk ke adventure touring. Gue mau tanya lagi nih, ada fitur baru nggak sih yang nggak ada di CB150 Streetfire, tapi ada di CB150X ini? Oke, perbedaan yang paling banyak antara CB150R Streetfire dengan CB150X ini banyak di bagian frame ya. Kalau tadi untuk engine, tadi saya sampaikan basic engine-nya menggunakan basic engine CB150R Streetfire. Jadi perbedaan yang paling banyak ada di bagian frame-nya. Kalau mau kita bahas satu persatu, di bagian depan ini yang paling banyak sekali ya. Di bagian depan ini yang paling banyak perbedaan kalau kita lihat ya. Oke, siap. Kalau kita bahas dari bagian depan dulu, di bagian atas untuk CB150X ini dia menggunakan windscreen ya, di mana windscreen ini fungsinya karena memang ini didesain untuk adventure touring, jadi windscreen ini berfungsi nanti untuk mencegah kotoran atau air itu mengenai pengendara gitu. Lalu turun sedikit di bagian depan bawah, ini kalau kita nyebutnya duck fender. Nah,
Moncong bebek, betul. Jadi duck fender ini fungsinya hampir mirip juga sama windscreen, mencegah kotoran air atau kotoran yang lain sampai ke pengendara pada saat kondisi perjalanan touring jauh, jarak jauh. Ya. Lalu masih ada bagian yang paling beda ya dibandingkan dengan CB150R ya. Itu di bagian cover depan ya, kanan kiri ya. Jadi kalau sebutan khusus nggak ada. Betul. Jadi ini hanya cover bodi kanan kiri, di mana untuk desainnya ini didesain memang untuk mendukung adventure touringnya, gitu ya. Jadi kesannya memang motor ini kesan motor adventure touring. Tapi memang gagah banget ya. Betul. Ya. Jadi banyak perbedaan juga untuk mendukung adventure touring ini ya. Khususnya kalau kita lihat di bagian stang ya. Di bagian stangnya ini yang pertama ada dudukan stang ya. Dudukan stangnya ini dia berbeda dengan CB150R, lebih tinggi ya. Betul. Jadi mendukung kesan motor adventure ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat dari bagian stangnya juga ini menggunakan tipe taper handlebar, di mana kalau kita lihat dari bagian ujung ke bagian tengah itu diameternya berbeda ya. Jadi ya, di sini lebih gede ya dia. lebih besar ya. Jadi agar tujuannya stang ini terlihat lebih rigid, lebih kaku, lebih kokoh pada saat digunakan untuk adventure touring. Kalau untuk Ya. windshieldnya ini dia bisa di-adjust nggak sih? Oke, kalau untuk windscreen-nya ini dia nggak seperti motor ADV ya. Ah, iya kan, Ya, ADV jadi bisa di setel ya, di-adjust. Kalau untuk motor CB150X ini dia fix, nggak bisa kita geser turun naik. Gitu. Untuk kelistrikan, Bro Amin, Ya. lampu gitu dia. Kalau untuk sistem kelistrikan, base-nya masih sama seperti CB150R Streetfire, menggunakan full LED. Sudah LED semua ya? Semuanya dari depan, belakang, lalu instrumen lampu itu semuanya menggunakan LED. Nah, Seperti itu. Ada gue mau tanya lagi nih. Ya. Di shock depannya ini kan untuk CB150 Streetfire tuh udah upside down ya, atau Betul. inverted telescopic tuh. Ya. Sama nggak yang dipakai di CB150X dan CB150 Streetfire ini? Oke, betul. Jadi di CB150R Streetfire juga untuk suspensi depan sudah menggunakan upside down atau inverted front telescopic ya. Ada sedikit perbedaan antara CB150R dengan CB150X, di mana kalau secara dimensi untuk CB150X panjang suspensinya ini lebih panjang sekitar 30 mili. Berarti ada lebih panjang. Lebih panjang. Nah, karena dimensinya bertambah panjang, struknya juga dia bertambah panjang. Ya, jadi panjangnya antara dimensi dengan panjang struknya, jarak mainnya itu nambah masing-masing 30 mili. Seperti itu. Pasti nyaman banget nih. Betul, jadi secara jarak main bebas karena dia lebih panjang, otomatis nyaman. Mendukung untuk motor adventure touring jarak jauh. Seperti itu. Lagi ya. Nah, gua sempat lihat di internet tuh Ya. ada beberapa varian warna. Ada berapa varian warna sih untuk CB150X ini? Betul. Kalau untuk tipe dulu ya saya jelaskan. Untuk tipe di CB150X ini PT Astra Honda Motor mengeluarkan 3 tipe model. 2 tipe model, sorry ya. Yang pertama adalah Special Edition. Yang kedua itu yang standar. Nah, ini kebetulan yang ada di depan kita ini adalah yang Special Edition. Berarti. Betul. Perbedaannya kita bisa lihat yang pertama di bagian warna stang kemudi ya, dan juga warna pelek. Itu dia warnanya brown. Ya. Beda. Satunya. Betul. Jadi kalau yang standar itu warnanya hitam ya. Betul. Kalau untuk yang special edition, stangnya lalu peleknya itu warnanya brown ya, beda ya. Bronze agak titanium gitu ya. Betul. Lalu di bagian warna dari crankcase covernya untuk bagian sebelah kanan, sebelah kiri engine itu dia warnanya gold ya. Warnanya gold. Lalu satu lagi yang berbeda antara yang tipe special edition dengan yang standar adalah dari tulisan emblem CB150X-nya. Dia modelnya 3D ya. Timbul. Emblemnya model timbul ya. Jadi beda dengan yang tipe standar. Nah, kalau tadi ditanya warna ya, untuk CB sendiri itu AHM mengeluarkan 3 varian warna. Yang pertama itu ada Vulcano Matte Black ya, yang ada di depan kita ini. Lalu yang kedua ada Mandala Red, dan yang terakhir itu ada Vulcano Matte Green, warna hijau. Iya. Ya. Itu gue suka banget ya. Betul. Jadi ada warna hitam, warna merah, dan warna hijau. Satu lagi nih, Bro Amin. Ya. Kalau untuk pengereman dan kaki-kaki itu ada perbedaan nggak sih dengan CB150? Oke, secara pengereman itu sama saja ya. Untuk yang antara CB150X dengan yang CB150 Streetfire, di mana untuk bagian piringan cakram
itu menggunakan tipe wave disc brake ya, bergelombang. Dimana kalau untuk piringan tipe yang bergelombang ini memiliki keunggulan, dia sistem pendinginannya lebih baik dibandingkan dengan model yang Jadi nggak gampang panas, dan misal pun dia habis jalan jauh kondisinya panas, dia cepat dingin. betul ya. Jadi ini dipercaya lebih cepat melepaskan panas ya. Jadi cepat melepas panas sehingga dipakai touring jarak jauh juga akan tetap aman untuk sistem pengeremannya. Satu lagi tambahan tadi terkait suspensi ya, dimana di bagian suspensi depan tadi saya sampaikan ada penambahan panjang ya. Itu sama juga dengan suspensi yang ada di bagian belakang. Ya, di bagian belakang juga di sini ada perbedaan. Yang pertama dari dimensinya juga dia bertambah panjang kurang lebih sekitar 25 mili. Begitu juga dengan jarak main bebasnya ya, jarak main bebas truknya itu dia nambah sekitar 10 mili dibandingkan dengan CB150R Streetfire. Lebih panjang karena untuk mendukung touring jarak jauh agar lebih nyaman. Nah, thank you Bro Amin udah kasih tahu gue sedikit banyak tentang CB150X ini. Dan kayaknya gue nggak sabar juga buat nyobain di motor buat touring. Mungkin gue bakalan ke Bromo kali ya kalau di sana udah kondusif pakai motor ini. Nah, buat kalian semua, gue mau nunjukin satu lagi aparel untuk melengkapi line up CB150X ini. Apa itu? Gue kasih tahu. Nah, ini dia helmnya Honda Camu Touring dari Honda Genuine Apparel. Ini keren banget helm ini, brandnya dari KYT dan udah sempet dibahas Idung di video sebelumnya. Kalau buat lo orang yang mau helm ini, lo orang bisa dapat ini di warung parts. Mereka udah nyediain helm ini ready di ukuran ML dan XL. Nah, kayaknya gue harus cobain nih motor pakai helm ini kali ya. Sana ya. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Tunggu video kita yang berikutnya. Bye-bye, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan jaga jarak.